Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Kebijakan dan Regulasi Logistik. Di sini akan memaparkan terkait polisi brief dari negara Jerman yang berjudul Memperkuat Kebijakan Logistik Berkelanjutan Eropa, Peran Strategis Jerman Melalui Otomasi Industri 4.0 dan Standarisasi Internasional. Anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Dandi Rizaki, Muhammad Amri Naufal, Muhammad Bagas Ibnu Arasid, dan Renggo Gelegar. Kita masuk ke dalam uraian masalah. Sektor logistik Uni Eropa saat ini menghadapi tekanan ganda yang mendesak, yakni kewajiban mencapai target dekarbonisasi net zero namun terhambat oleh infrastruktur digital yang tidak seragam antar negara. Ketidakseragaman ini mengakibatkan sistem informasi yang terpisah-pisah dan tidak saling terhubung, sehingga memicu inefisiensi operasional serta beban administrasi yang tinggi. Urgensinya terlihat dari paradoks kebijakan, meskipun Jerman telah memiliki teknologi otomasi canggih dan standar internasional atau ISO yang matang, regulasi Uni Eropa belum sepenuhnya mengadopsinya, yang akhirnya menghambat kelancaran pertukaran data dan integrasi pasar logistik digital di seluruh kawasan. Selanjutnya ada analisis dan data. Di sini terdapat grafik yang menunjukkan volume angkutan barang melalui transportasi jalan raya di Uni Eropa. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa sektor transportasi dan logistik merupakan kontributor signifikan emisi gas rumah kaca di Uni Eropa. Nah, grafik tersebut menegaskan bahwa transportasi jalan raya masih menjadi tulang punggung utama sistem logistik Uni Eropa, sekaligus memperlihatkan kerentanan sektor ini terhadap fluktuasi permintaan dan juga tekanan struktural. Ketergantungan yang tinggi pada road freight transport tidak hanya mencerminkan dominasi logistik darat dalam pergerakan barang, tetapi juga mengindikasi kontribusi signifikan sektor ini terhadap emisi gas rumah kaca. Dalam konteks Uni Eropa untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050, kondisi tersebut memperkuat urgensi penguatan kebijakan logistik berkelanjutan yang simultan yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan emisi karbon, serta optimalisasi rantai pasok melalui pemanfaatan digitalisasi dan juga otomasi. Selanjutnya, nah, di sini terdapat fakta hambatan digital. Nah, berdasarkan dari regulasi Uni Eropa tahun 2020 strip garis miring 1056 yang mencatat bahwa fragmentasi kerangka hukum dan sistem TI yang berbeda-beda menciptakan beban administratif yang signifikan yang mengakibatkan data logistik itu terisolasi dalam silo nasional. Nah, hal ini juga didukung oleh riset dalam jurnal logistik tahun 2024 yang menegaskan bahwa penghambat utama pasar tunggal digital itu bukanlah ketiadaan teknologi, melainkan masalah interoperabilitas sistem dan kesenjangan keterampilan digital antar negara. Oke, untuk perbandingan pendekatan regulasinya, Uni Eropa sendiri itu mengadopsi kerangka kebijakan logistik berkelanjutan berbasis prinsip keberlanjutan, digitalisasi, dan ketahanan rantai pasok. Namun, fleksibilitas implementasi yang diberikan kepada negara anggota menyebabkan variasi adopsi standar internasional yang sebagian besar masih bersifat sukarela dan belum terintegrasi secara seragam dalam kebijakan nasional. Dan untuk Jerman sendiri itu mengembangkan model standar based governance secara aktif mengintegrasikan ISO 14001 terkait lingkungan dan ISO 28000 terkait keamanan untuk menjamin kepatuhan dan efisiensi. Selanjutnya, untuk rekomendasi kebijakan yang pertama itu integrasi standar, adopsi ISO 14001 terkait lingkungan dan ISO 28000 terkait keamanan sebagai acuan resmi dalam kebijakan logistik Uni Eropa. Yang kedua itu insentif, otomasi, itu memberikan insentif kebijakan bagi perusahaan yang menerapkan teknologi logistik 4.0 untuk efisiensi energi. Yang ketiga itu kerjasama global, yaitu melakukan penguatan kerjasama global melalui harmonisasi standar dan digitalisasi di forum internasional. Baik, yang selanjutnya kesimpulan atau penutup. Integrasi standar ISO 14001 dan ISO 28000 serta adopsi otomasi industri 4.0 bukan lagi sekedar opsi, melainkan persyaratan mutlak.
Tanpa integrasi ini, Uni Eropa tidak akan mampu mencapai efisiensi rantai pasok yang nyata maupun memenuhi target iklim yang mendesak. Tanpa harmonisasi standar yang konkret, ambisi net zero Eropa terancam gagal. Jerman harus berani memimpin transformasi standar global ini sekarang, atau membiarkan masa depan logistik Eropa didikte oleh inefisiensi dan ketergantungan regulasi. Eh, Maka dari itu, bagi Indonesia, penguatan kebijakan logistik berkelanjutan di Uni Eropa menunjukkan bahwa transformasi logistik memerlukan sinergi antar regulasi, teknologi, dan standar internasional. Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi pembelajaran penting dalam merancang logistik masa depan yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan polisi brief dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dankeschön. Dankeschön. Danke.